Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah GTCC pada hari ini. Kami percaya bahwa Bapak Ibu dan saudara sekalian dalam keadaan yang baik. Itu semua kasih karunia Tuhan, karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur. Kita berdoa minta pimpinan Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur bahwa pada hari ini Engkau tetap bersama dengan kami. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang melingkupi kami dengan kasih setia-Mu Tuhan. Sehingga kami seluruh jemaat-Mu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Itu karena pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mengikuti ibadah online Tuhan. Kami percaya walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami, melawat dan mengurapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri. Engkau selalu mimpin kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau hadir tengah-tengah kami dan kami menikmati hadirat Tuhan dalam rumah tangga kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Shikara bala 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 bala. Shikara bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Engkau perisaiku Tuhan. Selamanya Engkau perisai dalam kehidupan kami. Syukur Tuhan. Shikara bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Jemaat katakan sama-sama. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau
percaya Tuhan, tangan-Mu menopang kami Yesus. Yesus Tuhan, haleluya. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan, terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Syara wala bala 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 bala. Syara lara bala 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 bala. Syawala wala 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 wala. Syara pa 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 pa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik dan sangat baik Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, syukur. Wala 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 wala. Syara wala 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 wala. Sigara pa 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 pa. Yesus. Haleluya Yesus. Syara wala 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 wala. Syara pa 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 pa. Syara wala 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 wala. Haleluya Yesus. Terima kasih. Syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Aku bersyukur Engkau memilihku Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Aku mau merenungkan firman-Mu siang dan malam, setiap saat, setiap waktu Bapa. Haleluya Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
Jesus, haleluya Yesus. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami yakin dan percaya bahwa Engkau sendiri yang berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini Tuhan kami renungkan siang dan malam. Bahkan Tuhan ajari kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Saya bersyukur buat pagi hari ini. Saya percaya kita semuanya mengalami sukacita dan mengalami pertolongan Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, di bumi seperti di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur buat pagi hari ini, kami boleh mengalami anugerah, mengalami kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami siapkan hati kami, biarlah Tuhan Kau taburi setiap hidup kami dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami kuat di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, sekali lagi puji Tuhan, shalom. Ya, saya bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Yohanes, ya, yang sudah mengundang saya untuk membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan. Saya diberikan tema tentang kekuatan Tuhan. Saya yakin dan percaya kita sebagai orang-orang yang percaya kita pernah mengalami yang namanya lemah, ya. Tetapi Tuhan mau kita kuat di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya berikan tema firman Tuhan, kuat di dalam Tuhan, ya. Tuhan mau kita semuanya kuat, ya, menghadapi situasi yang ada pada hari-hari ini. Tuhan mau kita sebagai orang-orang yang percaya, kita menjadi umat-umat yang kuat di dalam Tuhan, ya. Di dalam Yesaya 26 ayat 3 dikatakan bahwa yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saya ulangi, yang hatinya tetap teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Yang hatinya tetap teguh di dalam Tuhan, Tuhan menjagai. Amin saudara. Ya, di sini saya tulis bahwa dikatakan kuat sama dengan tidak goyah. Ya, kuat sama dengan tidak goyah atau teguh atau tidak terpengaruh dengan keadaan atau situasi apapun. Ya, di dalam bahasa Ibrani dikatakan kuat itu berarti adira. Ya, adira itu bahasa Ibraninya kuat, ya. Yang Tuhan mau di dalam orang percaya bukan hanya kuat secara fisik, saudara, ya. Manusia pasti mengutamakan kuat secara fisik. Mungkin dia latihan, ya. Mungkin dia fitness, ya. Tetapi Tuhan mau bukan hanya kuat secara fisik, ya. Tetapi Tuhan mau kehidupan kita kuat di dalam hati kita. Hati dan iman kita juga harus kuat. Amin, saudara. Bukan hanya fisik, tetapi hati dan iman kita juga harus kuat di dalam Tuhan, ya. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya kalau membangun rumah, ya, bukan hanya
bagus bangunannya, tetapi juga kuat pondasinya. Amin. Bapak Ibu kalau membeli sepatu bukan hanya bagus modelnya, tetapi juga kuat kualitasnya. Amin saudara. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan mau iman dan hati kita juga kuat. Amin saudara. Ya. Secara manusia mungkin kita kuat, ya, kelihatannya kuat, ya. Tapi kadang-kadang kita mati, saudara. Apanya yang mati? Iman kita mati, ya. Secara fisik mungkin kita gagah perkasa, ya. Tapi kadang-kadang iman kita mati, ya. Hati kita mati. Yang Tuhan mau, iman dan hati kita tetap kokoh dan kuat dalam situasi apapun. Amin, saudara, ya. Itu yang Tuhan mau, ya. Di dalam Lukas 2 ayat 40 dikatakan bahwa anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Ini Yesus, ya. Penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya, ya. Yesus aja, ya, dia bertambah kuat dan menjadi kuat, penuh dengan hikmat Tuhan, ya. Kita pun juga harus seperti itu, saudara. Kita bertumbuh. Apanya yang bertumbuh? Iman, kasih, dan pengharapan kita kepada Tuhan juga harus bertumbuh. Amin, saudara. Itu yang Tuhan mau. Karakter di dalam hidup kita itu harus bertumbuh, ya. Kekuatan yang sesungguhnya adalah kekuatan yang dari dalam. Apa yang dari dalam? Iman dan hati kita, ya. Ada ciri-ciri orang yang kuat di dalam Tuhan, saudara, ya. Ada 3 ciri-ciri orang yang kuat di dalam Tuhan, ya. Yang pertama adalah orang yang mau mengampuni, ya. Orang yang mau mengampuni, ciri-ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Siapakah yang harus kita ampuni? Semua orang, ya. Pengampunan, ya. Untuk kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, butuh namanya pengorbanan, saudara. Ya, butuh namanya kegigihan, ya. Untuk kita berkorban mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mungkin dia mengecewakan hidup kita, mungkin dia menipu hidup kita, ya. Tetapi firman Tuhan berkata, ampuni, ya. Yesus adalah teladan yang terbaik di dalam hidup kita, ya. Waktu Tuhan Yesus disalib, ya, apa yang keluar dari bibirnya? Cacian, makian? Bukan, ya. Tetapi pengampunan yang keluar dari bibir Yesus, ya. Tuhan, Bapa, ampunilah orang-orang karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, ya. Ciri-ciri orang yang kuat di dalam Tuhan adalah dia mau mengampuni. Amin, saudara. Waktu kita mengampuni, ya, berarti kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mengampuni, berarti kita menjadi orang-orang yang lemah, ya. Ini ciri-ciri orang yang kuat di dalam Tuhan, saudara, ya. Kalau kita mengampuni, ya, ada anugerah yang terbesar akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Saya boleh berdiri di tempat ini menyampaikan firman Tuhan, ya. Karena apa? Karena ada anugerah yang turun dalam kehidupan saya. Ketika saya mengampuni, ya, anugerah yang terbaik itu turun dalam kehidupan saya, ya. Mari Bapak Ibu Saudara mulai mengampuni. Kepada siapa kita mengampuni? Mungkin orang terdekat di dalam kehidupan kita, mungkin pasangan hidupmu, ya, mungkin istrimu, mungkin suamimu, mungkin anakmu, mungkin mertuamu, mungkin sahabatmu, ya. Ampuni dan berkati mereka. Maka kalau kita mengampuni, ada anugerah dari Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Pak, tidak bisa, ya. Bisa. Kalau kita mau, ya, kita melibatkan Tuhan di dalam aspek kehidupan kita, pasti kita bisa untuk mengucapkan pengampunan, ya. Itu ciri-ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Kita mau mengampuni, kepada musuh pun kita harus mengampuni. Amin, saudara. Amin, ya. Itu ciri-ciri anak Tuhan, saudara, ya. Kita beda dengan dunia, ya. Kalau dunia gigi ganti gigi, kalau di dalam Kristus tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Artinya apa? Artinya kita mengampuni dan mendoakan. Amin. Kita harus mendoakan mereka, ya. Kasih itu, saudara, waktu kita mengampuni,
pasti kita memiliki kasih di dalam hidup kita. Ya, tanpa kasih, ya, tanpa kasih Kristus dalam hidup kita, kita tidak akan bisa mengeluarkan kata pengampunan, ya. Kasih itu membawa pengampunan, saudara, ya. Bapa mengorbankan putranya yang tunggal untuk mati, ya, untuk menebus hidup kita, karena Bapa mengasihi kita semuanya, ya. Mengapa Tuhan mampu melakukannya itu? Karena Tuhan Allah memiliki kasih, ya. Allah itu bukan hanya memiliki kasih, tetapi Allah itu sendiri adalah kasih. Amin, saudara, ya. Sebab pengampunan sejati didasari oleh kasih, saudara. Kalau kita mengampuni, ya, pasti ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya kasih Kristus. Kita sudah menerima kasih itu, ya. Kita juga harus membagikan kasih itu kepada sesama. Amin. Bagikan kasih itu kepada anak-anakmu. Bagikan kasih itu kepada keluargamu. Bagikan kasih itu kepada sanak saudaramu, saudara. Maka kehidupanmu akan menjadi berkat. Kamu menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Ya. Tetapi yang terutama adalah kasihilah sungguh-sungguh, ya. Kasihilah sungguh-sungguh, saudara. Bukannya separuh-separuh yang Tuhan mau, tetapi yang Tuhan mau adalah full atau sepenuhnya. Miliki kasih Kristus, maka saudara bisa mengampuni, ya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan bahwa seorang yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa, saudara, ya. Kasih itu banyak sekali menutupi dosa. Kasih itu banyak sekali menutupi apa? Kesalahan, ya. Sering sekali saya kalau konseling di dalam rumah tangga, ya, saya pasti tanya, ya, mungkin istri atau suaminya, saya tanya kepada istrinya, seberapa banyak kebaikan suamimu terhadap dirimu dan seberapa banyak keburukan suamimu terhadap dirimu, ya. Dan istri ini menjawab, kebaikannya hanya satu, Pak, seperti matahari. Terus keburukannya? Keburukannya banyak sekali, Pak, seperti bintang di langit. Wow. Tetapi istri ini tidak berhenti di situ saja. Tetapi dia berkata, waktu matahari ini bersinar, ya, maka matahari ini menutupi segala bintang yang ada. Artinya apa? Dia tidak melihat keburukan suaminya, dia tidak melihat keburukan istrinya, tetapi dia melihat kebaikan dan dia memiliki kasih. Ya, kalau tidak memiliki kasih Kristus, saya yakin dan percaya, ya, dia akan melihat keburukan suami, dia akan melihat keburukan istrinya, ya. Tapi sebaliknya, dia memiliki kasih Kristus. Dia tidak memandang keburukannya, tetapi dia memandang kebaikannya. Amin, saudara. Itulah ciri-ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Memang tidak mudah, saudara, untuk kita mengampuni, tetapi kita bisa kalau kita mau bertindak bersama dengan Roh Kudus. Tuhan akan memampukan hidup kita. Amin, saudara. Mengampuni adalah salah satu bentuk nyata kasih Allah, saudara, ya. Kalau kita mengampuni, ini salah satu bentuk kasih Allah, ya. Roh Kudus telah mencurahkan kasih Allah dalam hati kita, ya. Maka sama seperti kita menerima kasih karunia pengampunan dari Allah, ya. Kita pun harus memberikan belas kasihan dan kemurahan pada orang-orang yang bersalah pada kita, saudara. Kita sudah menerima kasih, ya. Bagikan kasih itu kepada sesama. Amin, saudara. Itu yang pertama, saudara. Orang yang kuat di dalam Tuhan, dia mau mengampuni. Katakan, saya mau mengampuni. 1, 2, 3. Saya mau mengampuni. Ya. Yang kedua, saudara, ya. Ciri-ciri orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang rendah hati. Ya. Orang yang rendah hati, pasti dia kuat di dalam Tuhan. Beda dengan rendah diri, ya, saudara. Kalau rendah diri dia gampang minder. Tetapi dia rendah hati, ya. Semakin dia diberkati, ya, semakin dia diangkat Tuhan, semakin dia melayani. Amin, saudara. Amin, ya. Tanpa kerendahan hati, ya, kita tidak akan bisa mengampuni, saudara, ya. Tanpa kerendahan hati, ya, kita tidak akan bisa mengampuni juga, ya.
Orang yang tidak mengampuni adalah orang yang sombong, saudara. Tuhan benci orang yang sombong, ya. Tetapi Tuhan cinta kepada orang-orang yang rendah hati, ya. Rendah hati berarti tidak mempertahankan posisi, ya, atau kedudukan kita. Wah, ini saya sudah di atas, ya. Kamu harus melayani saya. Tidak, ya. Yesus adalah teladan hidup kita, ya. Yesus raja di atas segala raja. Dia lebih dulu melayani hidup kita. Masa kita harus dilayani, saudara? Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus rendah hati dan melayani. Siapa yang harus kita layani? Ya, sesama dan melayani Tuhan. Ya, itu ciri-ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Ya, di dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkata, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, saudara. Kita harus belajar kepada Yesus, bukan kepada manusia. Ya, teladan kita hanya Yesus, saudara. Ya, kita harus belajar kepada Dia karena Dia lemah lembut dan rendah hati. Ya, mari kita belajar dari Tuhan Yesus, saudara, merendahkan dirinya untuk memberi pengampunan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak rendah hati, saudara, kita tidak ada di tempat ini, saudara. Ya, karena Yesus memiliki kerendahan hati, ya. Karena Dia lemah lembut, ya, maka kehidupan kita diberikan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan. Katakan amin, saudara. Ya. Yang ketiga, saudara, ciri-ciri orang yang kuat di dalam Tuhan adalah dia mampu selalu mengucap syukur. Ya. Kata ucap syukur mudah untuk kita ucapkan. Ya. Sepertinya mudah, tetapi sukar, saudara, kadang kita ucapkan. Dengan situasi kondisi seperti ini itu kita bersyukur, ya. Itu sepertinya sangat sukar, ya. Tetapi firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5:18 berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Segala berarti semua, saudara, ya. Belum diberkati juga kita mengucap syukur, belum mengalami pertolongan Tuhan juga mengucap syukur, belum dijawab doa kita tetap mengucap syukur. Sebab di dalam ucapan syukur pasti ada mujizat. Amin, saudara. Waktu kita mengucap syukur, saudara, pasti ada pertolongan Tuhan. Ya, tidak mudah memang untuk kita mengucap syukur. Ya, mungkin pekerjaan kita, mungkin pelayanan kita, ya, terganggu, keluarga kita terganggu, keuangan, kesehatan kita terganggu. Bisakah untuk kita bersyukur? Ya, firman Tuhan mengajarkan harus tetap mengucap syukur. Jangan mengucap syukur waktu kita diberkati, saudara, ya. Tapi sebelum kita diberkati Tuhan, tetap kita mengucap syukur dalam kondisi apapun. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Itu ciri-ciri orang yang kuat di dalam Tuhan, saudara, ya. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, pasti kita mampu untuk mengucap syukur, ya. Ada akibatnya, saudara, waktu kita mengampuni, ya. Waktu kita mengampuni orang yang bersalah pada hidup kita. Makanya ada doa Bapa kami, saudara, ya. Ampunilah apa? Ampunilah seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini doa Bapa kami, saudara, ya. Nah, akibatnya, saudara, waktu kita mengampuni, akibatnya apa, saudara? Ya, akibatnya adalah pengampunan adalah pintu menuju mujizat, saudara. Nah, waktu kita mengampuni, pasti ada mujizat di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara hari ini sakit, ya. Mungkin hari ini saudara mengalami kesusahan, ya. Ampuni. Siapapun, saudara. Jangan simpan akar pahit di dalam hati saudara, ya. Jangan simpan ketidakbaikan itu dalam hati saudara. Tetapi ampuni, maka pintu-pintu mujizat akan dibukakan dalam kehidupan saudara dan saya. Waktu kita mau mengampuni, saudara, ya. Di dalam Markus 11 ayat 25 sampai 26 dikatakan bahwa, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, ya, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu.
Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu, saudara. Ya. Kalau kita tidak mengampuni, saudara, ada penghalang berkat, ada penghalang jawaban doa di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin doamu belum dijawab. Ya, koreksi masing-masing. Apakah aku sudah mengampuni? Ya, jangan simpan akar pahit di dalam kehidupan saudara. Lepaskan pengampunan. Yesus adalah teladan yang terbaik dalam hidup kita, ya. Maka pintu mujizat akan terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara hari ini sakit, ya. Mungkin saudara hari ini kecewa, ya. Tetap ampuni. Maka kesembuhan di dalam kehidupan saudara akan terjadi dalam kehidupanmu. Mujizat Tuhan akan terjadi. Amin, saudara. Ya, kebencian, kemarahan, dendam, kepahitan, dan semua yang negatif, saudara, itu semuanya dosa di hadapan Tuhan. Ya, dosa adalah apa? Penghalang jawaban doa. Kalau kita tidak mengampuni berarti kita berdosa, saudara. Kalau kita sudah berdosa berarti ada penghalang doa. Ya, maka Bapa kita di surga juga tidak akan memaafkan kesalahan kita. Waktu kita mengampuni, maka Bapa di surga juga akan mengampuni hidup kita. Katakan amin. Ya. Kalau kita tidak bersedia mengampuni, ya, sama kita juga seperti apa? Meletakkan penghalang, saudara, ya, antara kita dengan Tuhan, ya. Kalau kita tidak mau mengampuni, ya, sama halnya kita meletakkan penghalang, ya, antara kita dengan Tuhan, ya. Yang berarti apa? Menghalangi doa kita, ya. Mungkin saudara doa siang dan malam sore, ya, tetapi kalau saudara tidak mau mengampuni, ada penghalang, saudara. Percuma saudara berdoa, ya. Ampuni dulu. Siapa yang diampuni? Ya, mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin anakmu, ya, mungkin sahabatmu. Tetap ampuni, saudara. Maka pintu mujizat akan terjadi dalam kehidupan saudara, ya. Itu yang pertama, akibat kalau kita mengampuni. Yang kedua, ya, pengampunan itu menyingkirkan kegelapan, saudara, ya. Kalau kita hidup di dalam kegelapan, kita tidak akan bisa melihat terang, saudara, ya. Kalau kita hidup di dalam kegelapan, kita tidak akan bisa melihat terangnya Tuhan, karena Tuhan adalah terang di dalam hidup kita, ya. Kalau kita mengampuni, maka kegelapan itu akan menyingkir dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 11 dikatakan bahwa, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan, ya. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya, saudara, ya. Bukan hanya hidup di dalam kegelapan, saudara, tetapi tinggal di dalam kegelapan kalau kita tidak mau mengampuni, ya. Tetapi kalau kita mau mengampuni, maka terangnya Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita hidup di dalam terang, ya, kita bebas untuk kita berjalan, saudara. Tetapi kalau kita hidup di dalam kegelapan, kita bingung arah tujuan kita, ya. Nah, untuk itu, saudara, kita tetap ikuti jalurnya Tuhan, yaitu terangnya Tuhan. Amin, saudara. Itu yang kedua, saudara. Akibat kita mengampuni, maka kegelapan itu, ya, sirna. Maka hidup kita pasti di dalam terangnya Tuhan, ya. Yang ketiga adalah mengampuni, ya, berarti kita mengasihi Allah. Orang yang mengampuni pasti dia mengasihi Allah, saudara, ya. Dia pasti cinta Tuhan. Dia pasti kuat di dalam Tuhan kalau dia mampu untuk mengampuni, ya. Di dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan bahwa jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah apa? Pendusta, saudara, ya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya, saudara, ya. Saya mengasihi, Pak, ya, tapi belum mau mengampuni, dikatakan adalah pendusta, ya.
Kalau kita mengasihi sesama, saudara, berarti kita juga mengasihi Tuhan. Berarti kita juga mengasihi Allah. Amin, saudara. Ya, mengampuni berarti kita mengasihi Allah. Memang berat, saudara, untuk kita mengampuni, ya. Tetapi itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, ya. Itu yang ketiga, saudara. Akibat kalau kita mengampuni. Yang keempat, ya, akibat kalau kita mau mengampuni, saudara, ada pemulihan di dalam kehidupan saudara. Ya, ada pemulihan, ya. Saya berikan contoh Ayub, saudara. Ya, tokoh Alkitab yang luar biasa, ya. Bagaimana dia difitnah, ya. Tetapi dia tetap mengampuni, saudara. Bukan hanya mengampuni, ya. Dia mendoakan. Waktu dia mendoakan, ya, ada pemulihan di dalam kehidupan Ayub, ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa, ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia, garis bawahi, meminta doa, saudara. Ya, bukan hanya mengampuni, tetapi dia mendoakan, saudara. Ya, mendoakan. Meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Ya, ini sahabatnya sudah mengecewakan Ayub, saudara. Ya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ini luar biasa, saudara. Teladan Ayub ini juga luar biasa, ya. Kalau saya jadi Ayub, mungkin saya tidak akan bisa seperti ini, ya. Tetapi Ayub ini luar biasa, saudara, ya. Dia, ya, meminta doa kepada sahabat-sahabatnya. Sudahkah kita mendoakan sahabat-sahabat kita, ya? Sudahkah kita mendoakan keluarga kita? Sudahkah kita mendoakan orang tua kita? Sudahkah kita mendoakan orang yang mengecewakan hidup kita? Sudahkah? Hari ini firman Tuhan berkata, berdoa untuk mereka, ya. Kalau kita berdoa untuk mereka, maka pemulihan terjadi di dalam kehidupan saudara. Seperti Ayub, 2 kali lipat dipulihkan semuanya, ya. Kemanapun kita untuk mengampuni, ya, akan berjalan seiring dengan kedewasaan rohani, saudara. Kalau kita dewasa rohani di hadapan Tuhan, kalau kita dewasa rohani, ya, kita pasti bisa mengampuni, ya. Nah, itu yang keempat, saudara, ya. Akibat kalau kita mengampuni. Nah, bagaimana kita bisa kuat dan mengampuni? Bagaimana kita bisa kuat di dalam Tuhan dan bisa mau mengampuni, saudara? Ini tidak mudah, saudara. Ya, yang pertama, saudara, di dalam Yohanes 15 ayat 4-5 dikatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, dalam Kristus, ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Kristus dan Kristus diam di dalam kita, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa kuat di dalam Tuhan? Yang pertama adalah kita harus tetap tinggal di dalam Kristus, saudara. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan, ya, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa, saudara, ya. Tetapi kalau kita melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Kristus Yesus, ya, maka kehidupan kita akan semakin hari semakin bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, saudara, bertumbuh kuat, ya, dan berbuah lebat, dan kehidupan kita boleh menjadi berkat untuk orang lain. Kuncinya adalah kita tetap tinggal di dalam Tuhan, ya.
bukan tinggal di luar Tuhan, tetapi di dalam Tuhan, maka saudara akan mampu, ya. Maka saudara menjadi orang-orang yang kuat dan mampu untuk mengampuni, ya. Arti tinggal, saya tulis di sini dikatakan bahwa tinggal itu tetap setia, saudara. Ya, kondisi apapun, saudara, tetap setia kepada Tuhan. Ya, mungkin hari ini belum dijawab doanya, tetap setia kepada Tuhan. Ya, banyak anak-anak Tuhan tidak setia dengan kondisi-kondisi seperti ini, saudara. Ya, tetapi Tuhan mau kondisi apapun di dalam kehidupan kita tetap tinggal di dalam Tuhan dan tetap setia mengasihi sesama, mengasihi keluarga, terlebih lagi kita mengasihi Kristus. Amin, saudara. Itu yang pertama, ya. Supaya kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, di dalam Timotius 4 ayat 8 dikatakan bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup akan datang, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah firman Tuhan, saudara. Kita harus mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari. Supaya apa? Kita menjadi umat-umat yang kuat di dalam Tuhan, ya. Jadi supaya iman kita bertumbuh dan bertambah kuat, kita harus mengonsumsi firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan di dalam hidup orang yang percaya, ya. Hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan, maka kehidupan kita tidak akan pernah salah, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara, kita harus hidup di dalam pujian dan penyembahan, ya. Sebab di dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, padahal engkaulah yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel, ya. Bukan hanya baca firman Tuhan, ya, tetapi juga harus pujian dan penyembahan. Saya yakin percaya kalau engkau hidup dalam pujian penyembahan, engkau menjadi umat-umat yang kuat di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan hidup kita dan kehidupan kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, dan kita mau mengampuni sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, kaulah pujian bagiku. Syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, kaulah pujian bagiku. Baik, saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji dan kita sudah mendengar firman Tuhan. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Mari kita sama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita menerima berkat daripada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur sebab kasih anugerah penyertaan Tuhan menyertai sepanjang hari dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji, kami sudah mendengar firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan tetap kuat di dalam Engkau. Sebab itu Tuhan kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari dalam kehidupan kami. Sehingga ada sesuatu ya Tuhan, ada mujizat,
ada kuasa yang Tuhan nyatakan bagi kami, bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, suami, istri kami ya Tuhan, juga dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam studi kami. Kami bersyukur kami boleh menikmati kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa, kami boleh mengangkat tangan kami menerima berkat daripada Engkau, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.